Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Aswaja Nesia TV dalam program Pora atau Podcast Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-19 dalam artian Lebaran ini tinggal sebentar lagi dan semakin dekat kepada kita. Oke, dan hari ini kita sudah bersama salah satu narasumber yaitu Bapak Amitullah Ida selaku Wakil Rektor Institut Pembangunan Bandung. Selamat sore Pak Ida. Sore. Sehat ya? Sehat. Harus sehat. Jalani puasa tetap sehat, tetap bugar walaupun kita sudah menahan lapar dari tadi pagi sampai sore ini. Jadi sahabat Aswaja Nesia TV, kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang unik. Nanti akan menjadikan istilahnya kita akan mencoba berandai-andai. Jadi dalam Ramadan ini terdapat beberapa kejadian besar atau peristiwa besar dalam umat Islam sendiri. Yakni ada turunnya Al-Quran, yaitu pada Nuzulul Quran kemarin tanggal 17 Ramadan. Kemudian ada juga Lailatul Qadar, itu malam yang sungguh luar biasa. Dan di bulan Ramadan ini juga bulan penuh ampunan dan bulan penuh kemuliaan. Di bangsa Indonesia sendiri di bulan Ramadan mempunyai sejarah yang luar biasa yang setiap tahunnya diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu kemerdekaan atau hari ulang tahun Indonesia. Itu terjadi pada 17 Agustus 1945 dan pada bulan Ramadan juga. Artinya bulan Ramadan ini merupakan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi baik itu umat Islam maupun Indonesia sendiri. Nah, tentu kita akan mencoba berandai-andai Pak Ida ini, kira-kira jika Ramadan ini tidak ada, maka akan seperti apa Pak? Ya tidak usah puasa. Singkat ini. Waduh, gimana ini? Ya kalau pertanyaannya seperti itu ya jawabannya ya gitu. Tapi begini, sebelum kita mungkin nanti bisa dieksplor bahwa Ramadan atau bulan ya atau kegiatannya ya puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan itu menjadi salah satu rukun Islam setelah zakat. Artinya ini menjadi syariat Islam yang wajib dilakukan oleh semua umat muslim, umat Islam yang sudah mukallaf, yang sudah memenuhi kaifiyah ya, syarat dan wajib rukunnya itu. Nah, kalau dasar di Al-Qur'an itu kan sebenarnya surat Al-Baqarah itu bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu kan. Artinya kurang lebih kan seperti ini, bahwa kita itu diperintahkan, yang beriman diperintahkan berpuasa supaya kita bertakwa. Karena intinya puasa ini sudah dilakukan orang sebelum kita, sebelum umat Muhammad lah gampangannya. Berarti nabi-nabi lain sudah ya. Artinya begini, berarti Tuhan secara spesial ya kan, perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu mengibaratkan kita itu diwajibkan itu tidak hanya wajib sebelumnya belum pernah ada. Bukan pertama kali umat yang disuruh puasa agapannya gitu lah. Tetapi umat-umat terdahulu dengan agama dan syariat yang sudah diatur sedemikian rupa sebelum Islam gampangannya atau sebelum Muhammad itu juga diperintahkan untuk berpuasa gitu loh. Entah puasanya seperti apa kan kita nggak tahu gitu loh. Nah, itu dari konteks puasa Ramadan, dan puasa-puasa yang lain tentunya juga sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu loh. Jadi sunnah Nabi baik itu perkataan, perbuatan dan ketetapan itu kan menjadi dasar kita melakukan ibadah seperti itu. Nah, itu yang dasar teologis pertama ya. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan kenikmatan ataupun kesempurnaan umat Islam. Dan ini lagi-lagi hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad secara spesial ya, dalam arti tanda kutip spesial. Kenapa spesial? Karena hikmah bulan Ramadan ini kan setan di penjara, pahala kita dilipat gandakan kalau kita melakukan kebaikan, bahkan meskipun doif ya, tidurnya orang puasa itu berpahala gitu kan. Ini kan membuktikan kita itu dimanjakan dengan bonus pahala, dengan diskon pahala. Ya layaknya ibu-ibu
Kalau mau belanja apalagi menjelang lebaran seperti ini kan yang diburu itu diskon gitu. Ya, jelas. Nah ini kita tuh tidak usah buru tapi diberi gitu loh. Lah ini kan luar biasa. Lah kalau Ramadan tidak ada kita nggak dapat diskon kan, gampangnya gitu kan, jawabannya sederhana. Lah bagaimana kita mau mendapat diskon? Ramadan tidak ada lah. Sekarang kita ini sudah hidup merdeka zaman umatnya Nabi Muhammad, dikasih Ramadan tiap tahun, kita sehat terus lah. Ini kan harus kita syukuri dan tentunya ini menjadi keunggulan atau kenikmatan tersendiri yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika Ramadan tidak ada respon sosiologis yang itu berkaitan dengan cara merespon Ramadan, merayakan, menghidupkan, menghiasi tradisi-tradisi ataupun local wisdom dan kegiatan yang lain yang itu berbalut agama di daerah-daerah. Saya ingat bahwa hanya bulan Ramadan masjid itu ramai, meskipun setelah itu sepi tidak ada masalah, itu urusan lain gitu loh. Hanya saat Ramadan nanti kita itu terbisingi oleh tong-tongklek misalnya, atau orang yang sahur gitu ya. Ya tongklek lah, itu sejarahnya zaman Sunan Bonang, itu pernah saya tulis itu. Dan begitu pula tradisi yang lain, kalau tidak ada Ramadan nggak ada nyadran, nggak ada tradisi menyambut Ramadan. Kalau nggak ada Ramadan nggak ada memaafkan, dan memaafkan ini juga nah tadi kita sudah diberi diskon pahala begitu banyak. Di akhir ini kita diberikan bahwa kita ketika bersalaman memaafkan minal aidin wal faizin, pahala kita itu rontok lah. Ini bagaimana kalau Ramadan tidak ada ya tadi kita akan menjadi manusia yang banyak dosa, tidak dimaafkan oleh orang yang kita merasa bersalah, dan kita tidak akan ada memori tertentu, ingatan-ingatan tertentu yang membuat kita flashback, mesin masa lalu berputar. Misalnya saat kecil itu saya habis terawih itu ya nanti tongklek tidur di masjid, dan saat Ramadan saja gitu loh. Kemudian nanti setelah tadarus, kalau di Pati itu setelah jamaah subuh itu ada tadarus sebentar gitu ya. Nanti lanjut biasanya kita ngembun istilah di pantai atau mencari jangkrik, itu kan memori-memori tertentu yang saya rindukan akan masa-masa itu ya. Saya ingin kembali ke masa-masa itu sebenarnya. Dan ini kan hanya saat Ramadan. Kalau nggak ada Ramadan, ya saya nggak punya kenangan, nggak punya memori masa lalu gitu ya. Ya tentu itu berbeda-beda ya. Artinya dalam setiap daerah pun mempunyai tradisi. Ya, saya kira saya beda. Dan juga yang membuat misalnya apa ya, yang dirindukan itu tadi. Ya, sebenarnya. Nah mungkin jawaban terakhir, bagaimana seandainya Ramadan tidak ada? Ya nggak ada podcast ini. Jawabannya itu ya. Itu aja. Nah ini yang masuk akal. Jawaban terakhir itu. Jadi Mas, inti dari jika tidak ada Ramadan maka podcast ini tidak ada. Oke, terima kasih Pak Ida atas waktunya, ini sangat luar biasa. Intinya semoga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini sampai akhir dan sampai tuntas dan menjalani dengan ikhlas dan tentunya dengan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.